Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut. Introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa. Dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Bersukacita bisa berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Lihat kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala hura barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala bashakala barata kala barata kala shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bashakala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau layak Tuhan. Terima pujian. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami bisa melewati Tuhan banyak hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu baik ataupun buruk, kami mau katakan terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bapa, bila setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami yang akan mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau akan melawat dengan hadirat-Mu yang sangat pekat, yang luar biasa untuk melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba, siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Biarlah setiap kami benar-benar sungguh-sungguh menghormati Engkau, dan kami bisa Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan di ibadah raya kami, sehingga kami pulang dari tempat ini ada berkat yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu, kami percaya karena Engkau Tuhan rindu Tuhan kami mengalami Tuhan perubahan yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan bagi setiap kami ya Bapa, diberikan pengertian yang baru sehingga kami Tuhan bisa melakukan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau tanamkan Tuhan di lubuk hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, kami siap untuk memuliakan Engkau, kami siap untuk mengagungkan Engkau ya Aba. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan.
Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita sama-sama belajar penyembahan ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. biarlah musik yang bermain, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Shakalalala baratakalala baratakalala baratakalala
Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Dengan kehausan, dengan kerinduan kami Tuhan. Bila Kau hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kau banyak Tuhan, ribuan cara Tuhan untuk menolongi kami Tuhan. Dan Kau telah memberi
kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, dimanapun Tuhan saudara kami berada Tuhan. Kami bisa menyatukan hati kami Tuhan dengan Engkau. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Bahkan segalanya Tuhan yang kami butuhkan, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menari, melompat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan ada kekuatan baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami juga bisa Tuhan memberikan Tuhan semangat yang baru Tuhan kepada orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Lihat kanan kiri, ayo kita berjoget untuk Tuhan. Ayo kita berjoget buat Tuhan. Ayo kita berjoget. Haleluya. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Ayo lompat Tuhan, jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dengarlah hai umat, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Saya melihat semangat kita masih kurang saudara. Pada saat kita katakan dengan jadilah kuat, sekarang kita gantinya jadi pemenang. Amin. Amin. Angkat kedua tangan kita. Lebih semangat lagi, amin. Amin. Amin, haleluya. Jadi pemenang oleh kuasa-Nya. Jadi pemenang, Saya percaya jadi ini adalah orang-orang pemenang, di amin. dalam Yesus Tuhan.
kita adalah orang pemenang, amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Untuk kanan kiri katakan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kau menyertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembali ke persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Sama memberi semuanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan
keselamatan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Di dalam hadirat Tuhan, Allahku saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri yang bersama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Saya mengundang kuasa yang untuk maju ke depan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami sungguh-sungguh lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku berseru. Lord. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Horata karara basikira da bayara lama sikira rabasya. Kuriala barata karana mastikira lama sikira lama syakara rabasya. Ayo sembah Tuhan. Ayo puji Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Bermasmur buat Tuhan. Jangan ada yang diam. Ayo bermasmur. Memuji menyembah Tuhan. Hirata karara basikira lama syakara rabayara labayara labayara labayara. Horama sikira lama sikira lama syakara rabasya. Himasa karana basikira rabasya. Himalata karana mastakara rabasya rabasya. Syakina Lord. Syakina Lord. Syakina Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Horala basikira rabasya karana
Makasih Tuhan buat kebaikan. Sekalipun di luar cuaca hujan, tapi tidak menghilangkan kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau. Firman-Mu berkata, barang siapa yang mencari wajah-Mu, Engkau akan tunjukkan wajah-Mu buat mereka. Kami di sini karena undangan-Mu Tuhan. Undangan dari Tuhan yang ingin memberkati anak-anak-Nya. Roh Kudus, urapi kami semua. Ajarkan kami, buat kami mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku firman seturut kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ajarkan kami, tuntun kami, pimpin kami, sehingga kami melakukan kehendak-Mu di akhir zaman, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kata-kata sederhana tapi penuh dengan kuasa sorga ada di tempat ini. Sehingga kami semua diperbaharui untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap duduk dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang dengan penyembahan pujian hari ini karena saya boleh melihat ada spirit baru, ada kekuatan baru, dan ada semangat yang baru. Yang sepakat katakan yes. Puji Tuhan. Itu yang membuat saya bergairah dan selalu bergairah untuk melayani jemaatnya Tuhan. Ada satu orang kaya yang luar biasa kaya, tapi akhirnya dia mengalami sakit penyakit yang keras. Dan di waktu-waktu terakhirnya, ketika dia harus kembali ke rumah Bapa, dia berpesan kepada istrinya dan anaknya. Dia berkata bahwa kalau nanti saya meninggal, tolong separuh harta saya yang saya cari dengan susah payah ikut bersama saya di peti mati. Kenapa? Karena orang ini sangat amat cinta uang. Lalu istrinya berkata, kenapa harus demikian? Lalu suaminya berkata, apakah harta yang kuberikan kepadamu tidak cukup? Apakah harta yang kuberikan kepada anak-anakku tidak cukup? Lalu istrinya bilang, lebih dari cukup. Karena itu, kata suaminya, setengah dari hartaku biarkan ikut bersamaku di dalam kematian. Alkisah, tidak lama setelah berkata demikian, suaminya meninggal. Orang kaya ini meninggal. Lalu istrinya berembuk dengan anaknya karena tidak mungkin memasukkan rumah,
memasukkan mobil, memasukkan pabrik ke dalam peti mati daripada suaminya yang sudah meninggal. Dan setelah berembuk, mereka mengambil keputusan, kalau begitu kita hitung nilainya, kita hitung asetnya, kita berikan cek. Jadi Alkisah, dibukalah selembar cek, ditulislah nilai investasi itu, ditaruhkan di sebuah peti kecil, dan pada saat ibadah penutupan peti yang dipimpin oleh seorang pendeta, sebelum ditutup peti, istrinya bilang, sebentar Pak Pendeta, saya ingin melakukan amanat yang diminta oleh suami saya sebelum meninggal. Lalu tangannya dibuka dan taruhlah peti kecil itu. Sambil posisi tangan memeluk peti kecil itu yang isinya cek. Lalu istrinya bisikan kepada suaminya, Papa, Mama sudah melakukan apa yang Papa minta. Dan kami sekeluarga sudah menghitung nilainya. Nanti setelah Papa di sorga, Papa tinggal mencairkannya saja. Di sini kita melihat bahwa apa yang ada di dunia ini adalah titipan, adalah sementara. Dan tiba-tiba Roh Kudus bawa saya tentang sebuah definisi ibadah yang mendatangkan keuntungan besar. Hanya tema khotbah hari ini adalah keuntungan besar. Great gain, great profit. Kalau dalam bisnis itu sangat menyenangkan mendengar keuntungan besar. Bisnis itu modal sekecil mungkin, jual semahal mungkin. Benar atau benar? Nah, itu bisnis. Di sorga tidak ada bisnis. Hanya di dunia ada bisnis. Bahkan saya percaya orang bekerja pun juga seperti itu. Kalau bisa kerjanya sedikit, gajinya banyak. Dan bukan itu saja, dalam persahabatan terkadang ada udang di balik bakwan. Dalam pertemanan banyak orang mencari keuntungan besar. Kita lebih senang berteman dengan orang-orang yang suka traktir kita dibandingkan orang-orang yang suka minta ditraktir. Benar atau benar? Jujur aja. Ini gereja. Bahkan dalam pertemanan sebisa mungkin kita kenal dengan relasi-relasi besar. Bukan sebaliknya. Kita terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Ada keuntungan besar yang kita cari, yang kita inginkan di dalam hidup ini. Itu versi dunia, versi yang bisa dilihat, versi yang bisa diukur, versi yang bisa dipegang, versi yang berbentuk, versi yang ada dimensinya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada kedalaman. Itu versi dunia. Bagaimana keuntungan besar versi Alkitab? Saya tidak pernah bawakan khotbah ini sejak gereja dibuka. Saya baru hari ini dapat. Sebenarnya sudah dapat dari minggu lalu, tapi Tuhan tidak izinkan bawa dan baru minggu ini saya diizinkan membawa. Kita buka ayatnya, 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Kita akan belajar satu yang baru. Keuntungan besar versi sorga. Keuntungan besar versi Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sepertinya kesannya sederhana ayat ini. Sama seperti waktu saya ditunjukkan Roh Kudus tentang ayat ini. Saya bilang saya mengerti Tuhan.
Tapi ternyata ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Yang pasti, setelah selesai ibadah, kalau kita semua fokus dengan firman Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Karena ada keuntungan besar, katakan keuntungan besar. Ini yang kita mau tahu. Ini yang kita mau cari. Ini yang kita mau gali. Harta benda sorgawi yang tidak akan pernah habis masa kadaluarsanya. Karena kalau kita beli makanan, kita beli barang, kita beli produk di dunia ini, pasti ada kadaluarsanya. Tapi kalau firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap amin. Amin. Keuntungan besar akan terjadi ketika kita ibadah dan disertai dengan rasa cukup. Dalam bahasa Inggris, ibadah ini adalah guidelines. Coba KJV. Ya. But guidelines. Firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan, tuntunan Tuhan adalah ibadah. Kita boleh mendengar firman, kita boleh belajar firman, kita boleh mendapat pewahyuan tentang kandungan firman. Tetapi semuanya sia-sia kalau kita tidak melakukan firman. Guidelines artinya ada satu garis yang Tuhan tunjukkan buat kita, ada satu garis yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita mengerti garis kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Guidelines, ibadah. Jadi kalau selama ini kita beribadah, kita cuma datang ke gereja, terus main handphone, kita datang ke gereja, kita cuma ngelihat status, ngelihat komen, ngelihat request, gitu ya. Mungkin kita lagi online ini, bisnis online, di request. Berarti kita tidak beribadah. Secara fisik, yes, ada di gereja. Tetapi secara definisi ibadah sesuai firman, tidak. Mata kita tertuju kepada mimbar, pikiran kita ingat di rumah, pikiran kita ingat kerja di kantor, bahkan pikiran kita ingat sama pasangan kita. Bahaya itu. Kalau masih punya pasangan, kalau nggak punya pasangan nggak apa-apa, paling nggak binatang peliharaan. Saya tidak memikirkan kucing saya di rumah. Saya fokus dengan ibadah. Guidelines. Itulah ibadah. Mendengar firman, mengartikan firman, dibantu oleh Roh Kudus, dan melakukan firman. Ketika kita beribadah, itulah definisi ibadah. Menurut versi Timotius. Karena ada lagi versi ibadah di kitab Roma. Jadi definisi ibadah ini besar sekali, banyak sekali, luas sekali. Tapi hari ini kita belajar tentang keuntungan besar. Jadi bukan hanya mendengar firman, bukan hanya mengerti firman, tapi melakukan firman. Yang mengerti katakan amin. Amin. Lanjut, dikatakan harus disertai rasa cukup. Rasa cukup, rasa puas. That's enough. Saya kalau pergi sama temen itu ya, saya kayaknya lebih senang dulu. Saya lebih senang itu makan itu nggak sama relasi bisnis. Kalau dulu. Kenapa? Kalau saya pas duduk makan bersama dengan pembesar, pejabat, itu posisi makannya beda. Duduknya harus rapi. Terus dia punya serbetnya harus taruh di bawah begini, gitu ya. Baru kita makan dengan sopan. Ayo Pak, mari makan, Bu, makan Pak. Baru kita makan. Ngambilnya juga cuma sedikit-sedikit, gitu ya, mencicipi. Padahal air liur sudah menetes. Aduh, enak banget Tuhan. Tapi nggak bisa ngambil karena pejabat semua. Iya. Terus kalau ngunyah itu kita nggak boleh makan.
Nggak boleh kunyah itu nggak boleh ngomong. Jadi kalau kita makan dulu, makan, baru selesai ngunyah, baru ngomong. Oh iya Pak, gitu ya. Gini. Tapi bukan sambil makan. Kemarin Pak. Nggak bisa gitu. Kalau depan pejabat nggak bisa kayak begitu gitu. Karena memang mereka juga sopan. Gitu. Pakaian kita, nggak mungkin kancingnya naik satu gitu ya, salah kancing itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau di depan pejabat itu kita harus jaga estetika. Benar-benar. Handphone itu nggak, kalau kita mau ngangkat handphone tuh depan pejabat-pejabat, pemimpin bank, itu kalau handphone bunyi, kalau nggak penting kita matiin. Kalau penting kita bilang gini, izin ya Pak, ada yang penting. Ya, izin ya, kayak komandan, izin ya Pak. Baru kita bisa apa. Itu pun ngomong gini, gua lagi meeting, nanti lagi ya telepon ya. Karena penting, yang di hadapan kita penting. Gitu. Ya. Dan ini satu pertemuan yang penting, apalagi pertemuan dengan Tuhan. Ya, dengan pertemuan dengan Tuhan. Rasa cukup, rasa puas gitu. Dan kalau ketemu dengan pejabat saya nggak puas. Kenapa? Terbatas, semuanya serba dibatasi. Makan dibatasi, gayanya dibatasi, porsinya dibatasi. Dan percayalah, kalau kita makan di hadapan pejabat-pejabat, kita makan di hadapan pembesar-pembesar, pasti lauknya sisa. Ada di sini yang dibungkus bawa pulang, wah Pak sayang Pak, kita bungkus saja deh bawa pulang. Saya rasa kalau depan pejabat gak ada yang berani ngomong begitu ya, kecuali kejadian 5 roti 2 ikan. Karena banyak mak-mak yang gak disebutkan di Alkitab. Gitu. Saya rasa itu dibungkus. Gitu. Tapi masalahnya sekarang rasa puas itu gak ada. Saya lebih senang makan sama keluarga saya. Jangankan sisa lauk, 1 butir nasi gak ada itu. Saya bilang, wah ini gak sopan, ini harus dibersihin. Tapi gak ada rasa segan, gak ada rasa sungkan, gak ada rasa tertuduh, terintimidasi. Nah Tuhan mau kita ikut ibadah dengan rasa puas, rasa cukup. Kenapa begitu? Karena itu akan mendatangkan keuntungan besar. Keuntungan besar yang bagaimana? Kita dapat pengampunan dosa. Kita dapat Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong. Kita dapat damai sejahtera. Dan bahkan lebih daripada itu, kita sedang menanti janji keselamatan dari Tuhan. Itu keuntungan besar yang dunia tidak bisa berikan. Ibadah disertai dengan rasa cukup, rasa puas. Cukup Tuhan. Itu dulu. Kalau sekarang saya makan dimanapun, mau di rumah, mau di restoran, mau di mana. Istri saya bilang, Pih, mau lagi nggak tambah nasi? Nggak lama, cukup. Ketika saya dikasih uang banyak gitu ya, saya terkadang suka terjebak dengan tipu daya iblis, tipu daya kenikmatan dunia. Jadi jangan pikir hamba-hamba Tuhan gak melewati proses, masih sering diproses dan terus diproses. Dikasih pilihan, kamu mau dapat tender atau melayani firman. Lalu tiba-tiba ada bisikan begini, kan pelayanan firman kamu gampang aja. Kamu tinggal panggil teman-teman pendeta kamu yang lain, suruh khotbah di gereja kamu. Tinggal kasih PK, selesai kan? Hitungan matematikanya, kamu masih untung. Kamu dapat tender 10 juta, kamu kasih PK nggak sampai 10 juta, kamu nggak stres. Kamu nggak perlu meluangkan waktu saat teduh dengan Tuhan. Kamu bisa dapat profitnya. Tapi saya bilang apa? Tuhan, saya sudah cukup, saya sudah puas. Bukan saya menolak berkat, karena saya tahu Tuhan memerintahkan berkat. Sekalipun saya tolak, berkat itu mengejar saya. Karena Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan yang perintahkan, maka perintah Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Saya tahu prinsip itu. Ketika saya pilih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum, saya percaya berkat saya tidak akan hilang. Saya sudah alami banyak. Makanya rasa cukup ini bukan hanya ibadah. Banyak orang beribadah, tapi ditambah rasa cukup, ini akan mendatangkan keuntungan yang besar. Lalu penulis melanjutkan ayatnya, menjelaskan deskripsi ini dengan ayat selanjutnya. Coba kita buka ayat 7. Dikatakan begini. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Perhatikan di sini. Ini kata-kata yang unik. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa. Oke? Tapi setelah itu dilanjutkan, kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Di sini ada pengulangan. Artinya ada sesuatu yang melebihi dari perkataan kondisi awal. Ketika kita datang ke dunia, kita bawa apa? Ada yang bawa tiket konsernya Justin Bieber? Atau bawa sertifikat tanah? Begitu lahir diorongkan ini, dokternya begitu keluar, wah bu, selamat, anak ibu membawa sertifikat tanah. Gak ada ya. Kita datang tidak membawa apa, sesuatu apa. Tapi kita keluar dari dunia ini, kita pulang, kita selesai dari dimensi dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Artinya apa yang kita peroleh di dunia ini, kita tidak bisa pindahkan dimensi ke dimensi dunia, ke dimensi yang setelah dunia, setelah kita meninggal. Oh bisa Pak, kata siapa nggak bisa? Kita sediakan mobil beserta supirnya, kita bakar, ada mobilnya di sana. Kita sediakan rumah Pak, lantai 4 Pak, berikut kolam renangnya kita bakar, jadi di sana Pak. Bahkan kita sediakan handphone Pak, yang model terbaru Pak, kita bakar, jadi di sana. Kita kirim juga dengan pembantu-pembantunya sekalian kita bakar. Oh gitu ya. Kalau begitu sederhana aja, ada yang kurang. Kenapa? Mobil dikirim, supir dikirim, uang dikirim. Pertanyaannya, pom bensinnya mana? Mobil kan butuh bensin. Terus yang kedua, nggak sekalian kartu nama bengkel mobil kalau rusak. Ya kan? Handphone. Oke, kalian kirim handphone yang zaman sekarang. Handphone itu setiap 6 bulan ada generasi baru. Berarti kalau ngebakar handphone yang model itu, setiap 6 bulan harus bakar generasi yang baru. Jadi pengertian-pengertian itu tidak masuk. Kalau memang kita kasih uang, oke, saya tanya sekarang, kau bakar uang, buat apa? Supaya mereka punya uang Pak di sana Pak. Kasihan nanti nggak punya uang. Sekarang saya mau tanya, kalau asumsilah mereka punya uang, berarti di sana ada golden truly. Belanjanya gimana mereka di sana? Kan begitu. Iya dong, mereka harus, ya uang itu buat apa sekarang? Uang itu kan sama kayak dunia, jadi konsep dunia diimplementasikan di dimensi setelah dunia kan gitu. Nah sekarang berarti harus sama dong, ada pasar basah seperti tos 3000 gitu ya. Terus ada penggorengannya, ada yang jual gas, ada air galon, pengisian ulang gitu ya. Kan berarti kayak ada dimensi kehidupan di sana. Nah itu yang saya kira tidak tepat. Karena firman Tuhan berkata, kamu datang tidak bawa apa-apa, kamu pulang pun tidak bisa membawa apa-apa. Ya tadi, dikasih cek, silakan uangkan di sorga. Kamu tidak bisa bawa apa-apa, nggak bisa. Bahkan Pengkhotbah pasal 5, ayat 15 dan 16, Pengkhotbah pasal 5, ayat 15 dan 16. Oh, coba mundur satu ayat 14, berarti beda ayat karena saya pakai elektronik. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangan. Ayat selanjutnya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Angin bisa dijaring nggak? Jadi cara nangkap angin gimana? Pakai kantong plastik? Iya benar, kantong plastik. Menjaring angin pakai kantong plastik. Tapi di sini dikatakan telah berlelah-lelah menjaring angin. Jadi
kita hidup punya tujuan. Tetapi jangan memaksakan diri. Jangan berlelah-lelah mencari uang. Pak, emang salah Pak kalau kita cari uang? Enggak salah. Alkitab nggak bilang salah kok. Tapi nanti kita akan pelajari bagaimana cara kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena tadi firman Tuhan sudah bilang di Kejadian 1 ayat 26 tadi kata Fiopi, bahwa kita harus menguasai seluruh bumi. Bukan sebaliknya kita dikuasai. Hati-hati, jangan terbalik. Kita harus menguasai. Jangan kita menyembah sesuatu yang diciptakan di bumi ini. Tetapi kita harus menguasai, bukan kita dikuasai. Hati-hati. Kita tidak bisa membawa sesuatu apapun keluar. Paling top, paling keren, kita pakai jas. Ya. Pakai jas, peti matinya ada gambar salibnya gitu, keren. Gitu, peti mati. Itu terakhir lah kita bawa. Kalau zaman dulu orang-orang Tionghoa itu dikasih aksesoris emas, dikasih emas itu biasanya, dikasih emas. Ya, dikasih emas, baru tutup peti matinya. Makanya kalau kuburan orang Tionghoa tuh megah-megah, dia kayak bangunan-bangunan gitu. Tapi apa yang terjadi? Berapa lama kemudian pasti dibongkar maling. Karena ada emasnya di dalam. Jadi banyak kejadian seperti itu. Kita akan kembali dengan keadaan sama. Kita nggak akan bawa apa-apa. Kita datang, kita pulang, keadaannya sama. Nah, justru di dunia ini kesempatan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi, ibadah disertai rasa cukup. Kita lanjut ayatnya untuk lebih jelas. 1 Timotius 6 ayat 8. Disertai rasa cukup, maksudnya rasa cukup itu gimana? Nah, kita belajar. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Lucu ya? Padahal saya waktu sekolah, saya nggak diajarkan ginian loh. Waktu sekolah saya ingat banget, saya diajarkan kita perlu apa kebutuhan manusia itu? Sandang, pangan, papan. Papannya kok nggak ada? Kita di sekolah dari kecil-kecil sudah diajarkan sandang, pangan, papan. Tapi di sini asal ada makanan dan pakaian. Saya percaya kalau nggak ada rumah kita bisa hidup nggak? Oke, saya balik pertanyaan lagi. Kalau kita nggak makan kita bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Confirm ya, nggak bisa hidup. Kalau kita telanjang kita bisa hidup nggak? Siapa yang bilang bisa hidup? Nggak bisa lah, kedinginan gigit nyamuk. Belum sampai kemana-mana udah ditangkap sama polisi. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Gimana sih? Nggak ada makan nggak bisa hidup. Nggak ada pakaian juga nggak bisa hidup lah. Sengsara kedinginan, lama-lama mati lah kalau kedinginan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada rumah bisa hidup nggak? Bisa. Bisa. Karena, loh, zaman dulu kan orang hidupnya di mana? Di pohon, di gua kan? Itu loh. Tapi kalau nggak ada makanan nggak bisa. Kalau nggak ada pakaian, itu kedinginan, bisa sakit, lama-lama mati. Makanya ini adalah dasar. Saya tidak bilang ini kebutuhan hidup yang kurang, tidak. Ini kebutuhan hidup yang paling mendasar. Artinya makanan dan pakaian itu sesuatu yang mendasar. Tapi masih ada kebutuhan lain. Contohnya di zaman modern bayar listrik, bayar air gitu ya. Terkadang pakaiannya juga maunya lebih ya agak lebih baik gitu ya. Atau misalnya saya mau butuh vitamin, contohnya COVID, oh kita perlu imbos gitu seperti itu. Kita nanti Pak saya terus terang butuh kendaraan. Itu kebutuhan juga. Tapi di sini Alkitab mengajarkan kebutuhan mendasar untuk sebuah kehidupan, yaitu makanan dan pakaian. Kau bisa hidup karena ada makanan minuman, pakaian supaya kamu tidak dipermalukan, tidak kedinginan, tidak sakit. Ini dasar, kebutuhan dasar. Dan dikatakan di Alkitab, cukuplah, rasa cukup. Ini dasar, rasa cukup. Orang kalau punya rasa cukup, orang punya rasa puas, dia berterima kasih nggak? Orang yang tidak punya rasa puas, dia berterima kasih nggak? Bersungut-sungut dia. Nggak akan berterima kasih, dia bersungut-sungut. Masa saya kerja seharian dikasih goceng?
Beli apa goceng? Goceng tuh 5.000 ya. Ya paling eskonnya KFC kali. Tahu eskon KFC dapat gak goceng? Ini nggak dapat sekarang. Masa dikasih goceng kerja seharian? Itu bersungut-sungut, nggak berterima kasih. Gitu ya. Masa saya sudah ngebantu ini, ngebantu itu, nggak dikasih apa-apa? Bersungut-sungut. Kenapa? Gak ada rasa cukup, gak ada rasa puas. Tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih. Nah, Alkitab mengajarkan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Belajar berterima kasih, belajar bersyukur, belajar merasa puas, belajar merasa cukup. Karena dengan rasa cukup, rasa puas, kamu akan berterima kasih sama Tuhan. Dengan rasa cukup, rasa puas, kamu akan bersyukur sama Tuhan. Ketika kamu mulai bersyukur dengan hal-hal kecil, hal-hal yang paling mendasar, kebutuhan yang paling mendasar, Tuhan akan tambahkan berkatnya kepadamu. Tapi kalau bukan dari hal kecil saja kamu bersungut-sungut, Tuhan ini saya nggak cukup, Tuhan ini saya kurang, Tuhan kayaknya saya butuh lagi yang lebih lagi. Maka ibadah yang tidak disertai dengan rasa cukup tidak akan mendapat keuntungan. Kenapa? Karena kita bersungut-sungut, kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih. Paulus dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13 berkata begini. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ini Paulus, seorang Paulus. Paulus itu pengusaha. Lalu dia dipanggil jadi hamba Tuhan. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia bilang di ayat 12 seperti ini. Tapi di ayat 11, mundur satu ayat, dia katakan begini. Mundur satu ayat, mundur ke belakang. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, katakan belajar, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika kita mendapat satu keadaan yang mungkin kita lihat itu buruk, tapi belum tentu terburuk. Karena untuk membandingkan buruk dan terburuk, kita harus melihat kondisi orang lain. Baru kita melihat ternyata kondisi kita masih lebih baik karena ada orang yang kurang baik dibandingkan kita. Maka kita akan mengucap syukur. Kita akan mengatakan cukup Tuhan, terima kasih. Bukan hanya mendengarkan firman, bukan hanya melakukan firman, tapi mempunyai rasa cukup, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu akan mendatangkan, membawa keuntungan besar buat kita. Ini keuntungan besar yang maksud Tuhan. Lalu Pak, kalau begitu saya sudah mengerti, ini arahnya tentang kebutuhan hidup. Berarti ibadah dengan bagaimana cara kita menyikapi keadaan hidup, kebutuhan hidup. Apalagi yang penulis Paulus katakan. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 9. Ini kita belajar, pulang dari sini kita berubah. 1 Timotius 6 ayat 9. Balik lagi. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba balik ke ayat 9. Saya mau tanya sama Bapak Ibu untuk sebuah permintaan. Menjadi kaya salah nggak? Boleh gak jadi kaya? Nah. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yang ingin kaya. Apa bedanya Pak? Yang ingin kaya berarti kita memaksakan diri untuk menjadi kaya. Ya. Bukan berarti kita diberkati.
Ingat, kita didesain untuk menguasai alam semesta. Bukan kita dikuasai alam semesta. Ketika kita ingin menjadi kaya, ketika kita ingin mengejar kekayaan, kita mulai menghalalkan segala cara. Yang terpenting, saya kaya. Ini yang membuat kita terjebak dalam nafsu yang hampa. Kenapa? Oke, kamu jadi kaya, kamu paksa diri kamu forsir kerja dari jam 12 malam, kerja dari jam 001, gitu ya, lebih enak dengerin. 001 pagi sampai ketemu besokannya 001 pagi. Ada yang pernah di sini kerja nggak tidur? Kerja continuation dalam beberapa hari. Ada di sini? Saya pernah kerja 3 hari 2 malam tidak tidur. Kenapa? Kejar target. Jadi kenapa saya bisa bicara seperti ini? Saya pernah mengalami. Uangnya besar, proyeknya besar. Itu kalau tidak salah saya, kita dapat proyek. Itu saya nggak kerja sama orang ya, saya kerja sendiri. Itu saya dapat proyek nilai kotornya kalau nggak salah ingat saya itu 240 juta dalam 3 hari kerja. Bukan buat bos, buat saya. 3 hari 2 malam tidak tidur. Kopi, malam itu makannya Indomie Cornet, Indomie Cornet campur Red Bull. Hajar terus. Ya. Dan sistemnya cash. Jadi ketika barang itu siap, dijemput langsung cash. Kita kejar. Saya kalau nggak salah kerja 4 orang. Saya dan 1 adik rohani saya, itu boleh tanya, masih ada ya. Sekarang jadi bos juga. Ya. Itu kami tidak tidur. Tapi yang lain ganti-gantian tidur. Ada 4 orang kerja. Kalau siang kita tambah lagi orang, tambah 2 orang lagi, 6 orang. Kita kejar 3 hari proyek. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau mau tanya balik. Bentuknya mana? Jadi semuanya nafsu yang hampa. Pengen cepat kaya? Iya, saya pengen cepat kaya waktu itu. Sudah kenal Tuhan belum? Sudah kenal Tuhan. Loh, kok Bapak nggak belajar firman? Saat itu saya belum belajar firman. Saya cuma jadi Kristen pengikut yang cuma ikut ibadah. Dan saya tidak mengerti tentang kandungan firman. Datang ibadah rajin. Saya rajin. Tapi untuk menyelidiki hal-hal yang dalam, tidak. Saya tidak dapat kesempatan itu sampai akhirnya saya sekolah. Tidak salah jadi kaya, tidak salah diberkati. Tapi jangan memaksakan diri, jangan mempromosikan diri kita supaya kita diterima oleh satu lingkungan. Jangan memaksakan diri kita supaya kita punya status yang terlihat oleh orang. Jangan memaksakan diri kita supaya kita dihormati dan dihargai karena ada apanya. Tapi jadilah diri sendiri. Kalau orang itu mau menerima kita, berarti dia menerima kita bukan karena ada apanya, tapi dia menerima kita karena apa adanya. Dia adalah teman yang baik. Dia adalah teman yang setia. Kalau kita promosikan diri kita akan jaga diri kita akan bantai kompetitor kita supaya kita jangan terjatuh, kita tetap ada di atas. Dan itu capek Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Capek sekali, melelahkan, meletihkan. Dan bahkan mencelakakan. Kenapa mencelakakan? Saya harus sogok sini, saya harus sogok situ, saya harus entertain sini, saya harus entertain situ. Sehingga semua quotation, semua penawaran yang dikirimkan ke customer saya dari saingan saya dibuang ke sampah. Kenapa? Karena entertain saya begitu kuat. Dan itu mencelakakan saya, bahkan menenggelamkan saya ke dalam reruntuhan. Artinya menenggelamkan ke dalam reruntuhan, kalau boleh saya gambarkan, asumsinya, contohnya adalah gempa bumi di Turki. Banyak orang yang tertimpa dengan puing-puing, tenggelam dalam reruntuhan. Dia susah keluar, dia terjebak.
Dia mengalami kehidupan yang seperti orang yang tertimpa puing-puing reruntuhan. Ditenggelamkan dan susah untuk bangkit, susah untuk bangun, susah untuk selamat karena tertimbun puing-puing. Satu hal yang kotor, satu hal yang tidak benar, satu hal yang negatif, tapi kita paksakan supaya kita jadi kaya. Ini satu masalah besar. Kalau sampai kita memaksakan diri kita supaya kita diterima di salah satu komunitas, di salah satu lini daripada masyarakat sosial gitu ya, maka gambar diri kita rusak. Itu gambar diri kita rusak. Kita tidak punya confidence level atas apa yang rusak. Itu gambar diri. Gambar diri rusak. Saya sudah pernah kesaksian di sini. Semua dosen pakai mobil, saya pakai motor. Lalu ditanya, Bapak naik apa? Saya bilang, saya naik motor. Murid-murid saya rata-rata istri gembala dan gembala. Lalu mereka tanya, oh Bapak naik motor? Saya bilang, memang salah kalau naik motor. Motor itu bukan berhutang, motor itu bukan kredit, yang begitu dinyalain dit, enggak, motornya sudah lunas. Motor saya nggak mogok. Jadi kenapa? Bagi saya harus tampil apa adanya. Gak usah malu. Gak usah kita memaksakan diri untuk menjadi. Karena di ayat 10 dikatakan akar, ayat 10, akar segala kejahatan. Katakan akar. Segala kejahatan. Semua kejahatan akarnya, bayangin tuh, pembunuhan, perselingkuhan, perceraian, apalagi pencurian, perampokan, apalagi banyak itu, ya. Itu akarnya cinta uang. Wah, hati-hati. Ya. Kalau cinta istri boleh. Cinta suami boleh, yang sudah kudus ya, kan istri suami ya. Tapi kalau cinta uang, jangan. Bilang kiri kanan, jangan cinta uang. Bilang lagi kiri kanan, bahaya. Bahaya. Lu bener nih saya ngomong. Ini akarnya nih. Ini akarnya. Ini akar. Saya nggak ngomong bohong, ini akar. Ini Alkitab yang ngomong. Gitu loh. Saya belajar dari Alkitab. Kan saya bilang, kaya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan buru uang. Tahu buru uang, ngejar, cari gitu. Ya, jangan. Pak, jadi gimana kayanya, Pak? Kalau kaya boleh tapi ingin kaya nggak boleh, kan gitu pertanyaannya. Kalau kita mempromosikan diri, itu susah menjaga posisi kita di atas, untuk tetap di atas. Tapi kalau Tuhan yang promosikan, tidak ada yang bisa turun ke tangan Tuhan. Jadi biarkan Tuhan dengan caranya, dengan waktunya yang tepat, kita diberkati. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi bukan kita yang memaksakan diri. Biarkan Tuhan dengan caranya, dengan waktunya. Dan yang pasti ketika kita diberkati oleh Tuhan, itu namanya termaterai. Keren itu. Kenapa saya nggak ganti? Kenapa saya nggak bilang kita dibuat kaya? Karena kaya itu versi dunia, cuma terbatas. Kalau diberkati itu melebihi dari kaya. Orang kaya hidupnya belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu sehat. Banyak orang kaya diranjang orang sakit. Banyak orang kaya yang kelihatannya hebat, kelihatannya wow, tapi begitu dia melihat keluarga Kristen, keluarga yang Alkitabiah, dia meneteskan air mata. Lalu saya tanya, kenapa Bapak menangis? Kenapa Bapak terharu? Lalu dia bilang, keluarga saya nggak seperti ini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli kesenangan, tapi sifatnya sementara. Sukacita boleh ada, damai sejahtera belum. Karaoke, teriak-teriak, wah nyanyi, wah. Begitu pulang sedih lagi. Ke diskotik, lampunya kedip-kedip, sini nggak ada sih. Ajik. Begitu pulang sedih lagi. Gak ada guna. Sementara aja gitu. Ya kan diajik, pulang sedih lagi, nangis lagi. Jadi
Jangan sampai cinta Tuhan, tapi cintailah Tuhan. Ini penting. Karena uang itu sebagai alat. Jangan kita diperalat. Kita justru menggunakan uang sebagai alat. Bukan kita diperalat. Salah itu salah. Uang itu cuma benda. Salah, kalau kita diperalat dengan benda, kita diperhamba dengan benda, kita menyembah benda, apa bedanya kita menyembah berhala? Sama aja, cuma berhalanya bentuknya apa? Dolar sin. 1 lembar cecengkok. Ada satu orang yang saya layani, Pak, saya pengen kawin sama orang Singapura. Kenapa? Enak Pak, kalau orang Singapura itu duitnya dolar. Terus, kalau orang Singapura itu sudah pada tua. Gak lama Pak, habis dibeliin rumah, lewat dia, rumahnya jadi milik saya. Yang bertobat. Loh iya, ini kan Batam dekat sama Singapura. Kadang-kadang punya pola pikir aneh-aneh aja saya lihat gitu ya. Kemarin saya baru keluar sama istri saya, anak-anak udah pada besar-besar, puji Tuhan kemarin ikut tim PPW kan. Jadi saya sama istri saya bilang, Mam, kayaknya kita bakal berdua lagi ya Mam, anak udah pada besar. Udahlah kita berduaan cari makan. Cari makan di mana? Di Penwin yang dekat. Tadinya mau naik motor, jalan-jalan jauh-jauh. Begitu jalan keluar, baru sampai Kembang Sari tuh, seberangnya Kembang Sari. Udah hujan rintik-rintik, muter balik. Akhirnya pakai mobil deh. Begitu pakai mobil, saya pada senang pakai motor karena bisa berduaan. Yang belum punya pacar jangan ngiri ya. Jadi ya, begitu saya sampai di Penwin, istri saya bilang, ya ampun tuh ape-ape. Kenapa? Ya itu tuh ape-ape. Bawa yang aneh-aneh itu, kuntilanak dibawa. Saya bilang, ya juga ya Batam ini kadang-kadang harus doa keliling lah yang kuat lah, gitu loh. Harus doa keliling yang kuat lah, gitu loh. Ya jadi intinya balik lagi lah, asal nggak boleh, saya ditegur Tuhan nggak boleh. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan sampai kita cinta uang, masalah, gitu. Ini masalah. Kita perlu uang, karena gini loh. Dunia bilang gini, nih ya prinsip dunia ya, segala sesuatunya butuh uang. Betul ya, prinsip dunia ngomong gitu ya. Prinsip anak Tuhan dibalik, uang bukan segalanya. Nah, jadi jangan pakai mindsetnya dunia. Pak, emang bisa nggak pakai uang? Nggak pakai uang kita bisa hidup? Loh bisa dong. Saya sudah ngalami kok. Sekarang saya mau tanya di sini, jujur, kita jujur di hadapan Tuhan, ini gereja. Pernah nggak ngalamin masa resesi? Pernah. Pernah nggak mengalami masa resesi ekonomi? Pernah nggak? Pernah. Kok sekarang kalian masih di sini, masih hidup? Berarti Tuhan pelihara kalian nggak? Uang bukan segala-galanya. Makanya saya patahkan prinsip dunia, segala sesuatu butuh uang. Kita pernah mengalami masa susah bersama Tuhan dan kita melewati masa susah bersama Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada di sini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan sampai cinta uang sehingga kita menyimpang dari iman, akhirnya iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Dia pelan tapi pasti, dia bawa kita, dia giring kita untuk masuk dalam area yang namanya kesibukan. Ketika kita mulai sibuk, kita mulai lupa Tuhan. Ketika kita mulai sibuk, kita mulai terjebak dengan nafsu hawa. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang begitu. Pengkhotbah 5 ayat 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Karena kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang tidak membawa apa-apa. Kalaupun ada keuangan yang Tuhan berikan berlimpah, itu adalah untuk membuat orang lain dan bahkan sesama kita diberkati. Jadi berkat. Jangan sampai orang bilang gini. Satu orang pendeta berkhotbah pada saat ibadah penghiburan. Kita lahir dengan telanjang, pulang dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Lalu ada jemaat yang komplain. Kata siapa pastor? Kata firman Tuhan. Lalu dia bilang, enggak loh. Dia pulang membawa hutang saya 3 juta belum lunas.
Jangan sampai kayak begitu gitu. Ya, kita harus pulang dengan baik-baik. Kita pulang dengan sukacita. Kita pulang menjadi, wow, Bapak ini begitu baik. Nah, kemarin ada tetangga saya, bukan saudara seiman, meninggal. Memang saya tahu dia baik sekali. Sangat disayangkan, saudara-saudaranya sudah kenal Yesus, tapi dia belum kenal Yesus. Tapi dia tidak fanatik dengan Kristen. Malah waktu sakit dia minta didoakan. Dan orang ini baik sekali. Dan kemarin meninggal. Dia hari yang lalu. Mau tahu? Yang datang siapa? Suster-suster perawat di awal bros pada datang merawat dia. Padahal baru saja kenal. Kenapa? Karena kebaikan dia begitu keras. Itu luar biasa. Kita harus begitu. Kita sudah kenal Yesus, kita sudah kenal firman. Kita harus lebih banyak lagi dengan rasa syukur, rasa cukup, rasa berlimpah. Sehingga apa yang terjadi? Akan ada keuntungan besar dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita belajar bukan hanya ibadah, tapi ibadah disertai dengan rasa cukup. Karena kita akan dapatkan keuntungan yang besar. Percayalah, masa sesulit apapun, kita selalu tersenyum. Kenapa? Ada rasa cukup, ada rasa puas, ada rasa syukur, ada rasa terima kasih sama Tuhan. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada namanya mengeluh, tidak ada namanya mengkomplain. Selalu bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi, berkat terus mengalir. Berkat terus mengalir. Luar biasa itu. Saya juga gak melihat ada orang tapi bisa kuat. Luar biasa. Haleluya. Oke, pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kesimpulan khotbah, ibadah adalah bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman. Dan ketika disertai dengan rasa cukup, maka akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar tidak bisa diberikan oleh dunia. Keuntungan besar versi Alkitab adalah mengatakan, mengajarkan, kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Kita tidak membawa apa-apa. Uang hanya sebagai alat. Jangan sampai kita diperalat, tapi kita jadikan uang sebagai alat. Jangan sampai kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kita butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Yesus adalah segalanya. Jangan cinta uang, tetapi cinta Yesus. Karena dengan cinta Tuhan Yesus, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, disertai dengan rasa cukup, rasa puas, rasa bersyukur, maka kita akan menerima keuntungan besar. Keuntungan besar yaitu pengampunan dosa. Keuntungan besar yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Keuntungan besar yaitu Roh Kudus yang selalu menolong, yang selalu membimbing, yang selalu menuntun, yang selalu menghibur. Keuntungan besar adalah janji keselamatan di sorga selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan.
masing-masing berdiam diri, merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa selama ini mungkin kita hanya mengikuti ibadah, tetapi banyak dari kita yang tidak memiliki rasa cukup. Dan hari ini Roh Kudus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus beribadah dan disertai dengan rasa cukup, rasa puas, rasa bersyukur, rasa terima kasih. Karena semua itu akan mendatangkan keuntungan besar buat kita. Keuntungan besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Keuntungan besar yang merupakan hadiah sorga, yaitu pengampunan dosa. Roh Kudus yang selalu menolong, yang selalu membimbing, yang selalu menghibur, yang selalu menuntun, sehingga kita mendapat hadiah yang selanjutnya, yaitu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera, shalom yang dari surga. Dan pada saatnya nanti kita akan menerima janji yang kekal, yaitu janji keselamatan. Dunia serba terbatas, tapi janji Tuhan tidak terbatas. Masih banyak hadiah-hadiah lain di dalam keuntungan besar yang kita akan dapat. Hari ini Roh Kudus mau merubah kita semua, memperbaharui kita semua. Ketika kita beribadah, sertailah dengan ucapan syukur. Ibadah bukan hanya mendengarkan firman, tapi melakukan firman. Karena Yesus berfirman, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti segala perintah. Mulai hari ini, lebih banyak bersyukur, lebih banyak berterima kasih. Percayalah, akan ada keuntungan-keuntungan besar yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan sediakan buat kita. Jesus, Jesus, Jesus. Mampukan mereka Tuhan, perbaharui mereka Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus memateraikan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini hidup dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak sama lagi Tuhan, tapi mereka melakukan ibadah dan disertai dengan ucapan syukur, sehingga keuntungan besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, mari kita nyanyikan, Kaulah Tuhan. Kesetiaan
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu ya dan amin. Pulang dari tempat ini, kami semua anak-anak-Mu akan menerima keuntungan besar dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami percaya, kami semua sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Kami melakukan ibadah dan disertai dengan rasa cukup, rasa bersyukur. Karena kami percaya ketika dari mulut kami selalu keluar ucapan terima kasih, selalu mengatakan ucapan syukur dengan sukacita yang melimpah, maka kami akan menerima keuntungan yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak. Berkati anak-anak. Mereka tidak akan sama lagi. Tapi mereka semua sudah diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat ucapan syukur, berkat kelimpahan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.